Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riyandika Maulana Hidayatullah. Saya dari kelas 12 TKJ. Jadi saya akan mempresentasikan bab 7 tentang ilmu kalam. Menurut surat Al-Baqarah ayat 75, artinya, maka apakah kamu muslimin sangat mengharapkan mereka agar percaya kepadamu? Sedangkan segolongan mereka mendengar firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya, padahal mereka mengetahuinya. Menurut hadis, barang siapa memiliki kepadaku, maka akan kuberikan kepadanya. Barang siapa memohon ampunanku, maka akan kuampuni, dan barang siapa menyeru padaku, maka akan kukabulkan seruannya. C. Kandungan. Nomor 1, pengertian ilmu kalam. Ilmu kalam secara etimologi adalah ilmu yang membicarakan bagaimana menetapkan kepercayaan keagamaan agama Islam. Dengan bukti yang meyakinkan, kalam mencakup beberapa hal, yaitu A. Ilahiyah, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala, nama-nama Allah, dan sifat-sifat Allah, af'al, dan lain sebagainya. B. Nubuat, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi dan Rasulullah, termasuk pembahasan tentang kitab-kitab Allah, mukjizat, karomah, dan lain sebagainya. C. Ruhaniyah, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan alam metafisik, seperti malaikat, jin, iblis, syaitan, roh, dan lain sebagainya. D. Sam'iyah, yaitu segala sesuatu yang hanya bisa diketahui lewat sam'i, dalil nakli berupa Al-Quran dan sunnah, seperti alam barzakh, akhirat, azab kubur, tanda-tanda kiamat, surga, neraka, dan lain sebagainya. Nomor 2, sumber-sumber ilmu kalam. A. Al-Quran. B. Al-Hadis. C. Pemikiran manusia. D. Insting. 3. Tujuan ilmu kalam, yaitu A. Untuk menolak akidah yang sesat dengan berusaha menghindari tantangan-tantangan dengan cara memberikan penjelasan duduk perkaranya. Selanjutnya, membuat suatu garis kritik yang sehat berdasarkan logika. B. Memberikan penguatan landasan keimanan melalui pendekatan filosofis dan logis, sehingga kebenaran Islam tidak dipahami secara dogmatis, diterima apa adanya, tetapi bisa juga dipaparkan secara rasional. C. Menguatkan sistem nilai ajaran Islam yang terdiri atas 3 pokok, yaitu iman sebagai landasan akidah, Islam sebagai manifestasi syariat, ibadah dan muamalah, serta ihsan sebagai aktualisasi akhlak. D. Menjawab problematika penyimpangan teologi agama lain yang dapat merusak akidah umat Islam, khususnya ketika Islam tersinggung dengan teologi agama lain dalam masyarakat yang heterogen atau dalam kurung berbeda-beda. 4. Manfaat ilmu kalam, yaitu A. Memperkuat dasar pengetahuan tentang Islam. B. Tidak mudah melenceng dari ajaran agama. C. Dapat menerapkan secara konsisten amalan Islam. Mempelajari ilmu kalam dalam Islam juga tentu membuat kita tetap istiqomah dalam menjalankan Allah. Hal ini karena diperkuat dengan ilmu Islam dan dasar-dasar pengetahuan sebagai pondasi keimanannya. Tentu tidak akan mudah retak dibanding yang hanya sekedar meyakini tanpa dasar ilmu pengetahuan yang dapat dipertanggungjawabkan. Nomor 5, rangkuman. 1. Ilmu kalam. Secara etimologi, bahasa adalah ilmu yang membicarakan bagaimana menetapkan kepercayaan keagamaan agama Islam dengan bukti-bukti yang yakin. Nomor 2, salah satu sumber ilmu kalam, pemikiran manusia berasal dari pemikiran umat Islam sendiri, dan pemikiran yang berasal dari luar umat Islam. Di dalam Al-Quran banyak sekali terdapat ayat-ayat yang memerintahkan manusia untuk berpikir dan menggunakan akalnya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.